In progress. Baik, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi listening kita. Hari ini kita rangkap ya, materi hari ke-12 sama hari ke-13, sekaligus untuk mengganti yang saya kapan hari tidak bisa masuk, seperti itu teman-teman. Dan karena listening part B itu materinya lumayan sedikit, seperti itu. Jadi langsung saja, kemarin kita sudah belajar kalau di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A, part B, dan part C. Nah, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban antara A, B, C, D gitu ya. Kalau 12 detik teman-teman belum menemukan jawabannya, audio akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Dan kalau teman-teman ngambil tes yang online, teman-teman nggak bisa back ke nomor sebelumnya. Sama sih kalau di offline juga nggak bisa back, teman-teman. Cuman bedanya kalau offline itu kan kita dikasih kertas coret-coret gitu ya. Maksudnya kertas lembar jawaban yang walaupun kita ketinggalan, kita masih bisa mencoretnya nanti gitu. Tapi sama saja karena audionya kita juga nggak bisa dengerin seperti itu, teman-teman. Itu ya, dan audionya hanya diputar satu kali. Nah, kemarin kita sudah belajar listening yang bagian pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 30, di mana teman-teman nanti di setiap nomornya akan mendengarkan percakapan pendek antar dua orang, si A dan si B, yang mana si A nanti ngomong, dijawab sama si B, diikuti langsung oleh satu pertanyaan di setiap percakapan. Nah, kalau di part B ini nanti agak sedikit beda, teman-teman. Jadi di part B nanti teman-teman akan diberikan dua percakapan, ya. Nah, percakapannya itu nanti antara dua orang, tetap si A dan si B, cewek cowok, teman-teman. Jadi nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, dijawab sama si A lagi, dijawab sama si B lagi. Jadi kayak mereka itu sahut-sahutan gitu ya, sampai percakapannya selesai. Nah, ketika percakapannya sudah selesai, nanti teman-teman akan diberikan beberapa soal berdasarkan audio tersebut. Nah, jumlah soalnya itu kadang 3, kadang 4, juga kadang 5, teman-teman. Tidak tentu ya di part B ini. Jadi maksimal 5, minimal 3, tapi umumnya 4, teman-teman. Jadi umumnya itu satu soal satu percakapan diikuti oleh 4 soal seperti itu. Nah, waktunya sama, setiap soal teman-teman hanya punya waktu 12 detik, gitu ya. Nah, nanti tipsnya adalah sebelum teman-teman mendengarkan percakapan antara dua orang ini, teman-teman akan diberikan petunjuk oleh narator ya. Jadi apakah topik yang akan mereka bicarakan? Kalau enggak gitu diberikan coverage atau cakupan. Jadi dua yang berbicara itu siapa dengan siapa. Kalau enggak gitu mereka lagi di mana gitu ya. Supaya memberikan petunjuk teman-teman konteks dan untuk membantu teman-teman mengkerucutkan vocabnya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman juga harus fokus mulai dari pertama ya, supaya bisa terbantu untuk di percakapannya nanti. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan kata yang sulit, yang teman-teman nggak tahu artinya, teman-teman lewati aja. Oke, karena lebih penting itu adalah cerita keseluruhan teman-teman daripada satu kata atau dua kata yang teman-teman nggak tahu artinya. Apalagi satu kata atau dua kata tersebut itu kadang bisa kita tebak artinya dari keseluruhan konteks, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ketemu kata yang sulit, jangan terjebak, maksudnya jangan stuck di situ, tapi teman-teman lanjutkan mendengarkan dan memahami sisa audionya seperti itu. Gitu ya. Jadi alur lebih penting daripada difficult word. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus pay attention to details. Jadi details itu adalah informasi-informasi kecil yang ada di dalam percakapan tersebut. Bisa apa, bisa siapa, bisa kapan, bisa di mana, bisa mengapa, bisa berapa, bisa bagaimana, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memang fokus dan konsentrasi di part B ini diperlukan lebih teman-teman daripada yang part A seperti itu. Nah, makanya saya akan fokus ke latihan buat teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ada headset silahkan dipakai dulu ya dan nanti konsentrasi. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soalnya silahkan kalau ada pertanyaan guys. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa ya, jangan takut salah, teman-teman dicoba dulu. Nanti teman-teman kirimkan atau enter jawabannya ketika keempat soal sudah terjawab gitu ya. Jadi misalkan nomor 31 teman-teman sudah menemukan jawaban, misalkan B misalnya. 32 misalkan B.
33 misalkan C, 34 misalkan A. Itu baru teman-teman enter atau kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab gitu ya. Kalau satu-satu nanti sulit, itu nomor berapa gitu teman-teman. Gitu ya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke guys, itu tadi ya. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Baik, ada jawaban DCAC, ada juga DCBA, ada juga BABC. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan audionya kembali, teman-teman, supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah conversation between two students. Jadi tadi antara dua mahasiswa. Nah, si cowok dia nyapa Gloria, dia bilang, "Halo Gloria, bagaimana seberapa kamu ingin meningkatkan tingkat pengetahuan dan background sejarahmu?" Pengetahuan sejarah dan pendidikanmu. Nah, kemudian si Gloria menjawab, "Steve, aku nggak paham apa yang kamu maksud." Kemudian Steve menjelaskan, "Aku baru selesai mengambil tes akhir atau ujian akhir dalam mata kuliah History 101 pagi tadi. Dan saya berusaha menyingkirkan buku-buku ini," maksudnya menjual ya, teman-teman. "Harganya mereka dulu itu adalah $80." Kemudian si cewek bertanya, "Kenapa nggak kamu coba jual mereka lagi ke toko buku?" Kemudian si cowok menjawab, "Sudah saya coba. Tapi mereka hanya mau mengembalikan atau merefund gitu ya, membayar hanya $20 saja.
dan saya sudah membayar banyak sekali uang untuk buku-buku tersebut. Nah, saya mau setidaknya mendapatkan $40 atau setengahnya ya, teman-teman, dari yang dia habiskan karena dia dulu belinya $80 seperti itu. Nah, kemudian si cewek bilang, "Jadi aku tuh nggak mau ngambil kelas History 101, jadi aku nggak tertarik dengan buku-bukumu. Nah, mungkin kamu bisa menanyai teman-teman yang lain." Nah, kemudian si, Steve masih nyoba gitu ya, dia bilang, "Aku sudah coba," gitu. Nah, orang-orang yang saya kenal itu telah mengambil kelas sejarah 101 dan tidak ingin buku-buku ini. Nah, kemudian Gloria punya ide, teman-teman. Kenapa nggak kamu memasang iklan di bangunan sejarah? Mungkin orang yang kamu tidak kenal akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut. Nah, kemudian si cowok bilang, "Akan kucoba, tapi aku tidak merasa kalau itu akan berhasil." Nah, kemudian Gloria masih ngasih solusi ya. "Kalau gitu, kamu harus balik ke toko buku. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali." Seperti itu. Oke, kita dengarkan soal number 31. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apakah topik dari pembicaraan tadi, teman-teman? Jadi si Steve atau si cowok tadi itu tuh pengen menjual buku-bukunya, gitu ya. Nah, terus si cewek itu nggak mau beli. Akhirnya mereka berdiskusi tentang bagaimana supaya buku itu terjual, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini, teman-teman, adalah yang delta. Ways to sell used books. Cara-cara untuk menjual buku-buku bekas. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si pria atau si Steve tadi ya itu tertarik dalam menjual buku-bukunya? Nah, karena memang dia sudah tidak butuh, teman-teman. Jadi dia sudah selesai dengan mata kuliah History 101 dari yang kita ketahui ketika dia bilang I just took atau I have just taken the final in History 101 tadi ya. Jadi dia sudah selesai dengan mata kuliah tersebut dan tidak memerlukan buku-buku itu lagi. Makanya dia pengen jual seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, he has finished using them. Jadi Steve itu udah selesai menggunakan buku-buku tersebut, seperti itu. Oke, next teman-teman, number 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok tidak menjual buku-bukunya itu di toko buku saja? Nah, tadi dijelaskan ya, teman-teman, kalau Steve itu kalau misalkan ke toko buku, dia hanya mendapatkan refund $20 saja. Padahal dia sudah menghabiskan $80 untuk buku-buku itu dan dia ingin setidaknya mendapat $40. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang bravo ya, teman-teman. He wouldn't get enough money. Jadi dia tidak akan mendapatkan cukup uang yang dia inginkan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang akhirnya si cewek sarankan kepada si cowok tadi, teman-teman? Nah, tadi si cewek bilang untuk memasang iklan di bangunan-bangunan sejarah ya, supaya orang yang tidak kenal dengan Steve itu bisa menghubungi Steve untuk membeli buku-bukunya itu. Kalau dia tertarik gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, post some advertisements. Jadi memasang atau mengepost gitu ya, teman-teman, beberapa iklan seperti itu. Nah, itu tadi untuk audio pertama ya. Sekarang kita lanjut ke audio berikutnya atau audio terakhir untuk part B, teman-teman, atau part kedua. Gitu ya. Sama dicoba dulu nanti teman-teman kirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day.
People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban DCBD, CC skip A, CAD, CCBD, DC skip D, DCBD, CBAA, dan seterusnya. Kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk didiskusikan. Silahkan, teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi, teman-teman, adalah sebuah percakapan mengenai kebiasaan tidur. Nah, tadi si cewek bilang, apakah kamu tahu bahwa waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu berkurang secara drastis gitu ya, seiring mereka beranjak tua. Nah, kemudian si cowok bertanya, really? Benarkah? Aku bahkan sebelumnya mikirnya itu yang kebalikannya lah yang benar. Bahwa orang itu akan memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka semakin tua. Kemudian si cewek menjelaskan, tidak. Penelitian-penelitian itu dengan jelas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan meningkat dengan umur. Nah, saya baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas Psychological. Dan jurnal tersebut itu mengandung beberapa informasi yang sangat menarik mengenai tidur. Nah, kemudian si cowok bertanya, benarkah apa yang kamu temukan? Nah, si cewek menjelaskan, jadi bayi yang masih kecil itu memerlukan tidur yang paling banyak. Dan harusnya itu tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Nah, rata-rata bayi yang berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam per hari. Nah, orang-orang di umur 20-an itu memerlukan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, kemudian si cowok menjawab, terdengar masuk akal buatku.
Nah, itu adalah umur atau kelompok umurku. Jadi 20-an ya umurnya, teman-teman. Karena si cewek tadi menjelaskan umur 20-an itu memerlukan sekitar 8 jam per malam. Nah, berarti si cowok itu umurnya 20-an. Dan saya tahu saya berada di performa terbaik ketika saya bisa tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, terus bagaimana dengan orang yang lebih tua? Kemudian si cewek menjelaskan penjelasannya, jadi jumlah tidur rata-rata itu berkurang dengan umur dan di penelitian yang saya baca, jumlah rata-rata tidur untuk orang di umur 50-an adalah antara 5 dan 6 jam setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, "That's really surprising to me." Itu sangat mengejutkan buatku. Aku mengiranya yang kebalikannya lah yang benar. Nah, kita cek teman-teman. Number 35. What information surprised the man? Nah, informasi apa yang mengejutkan si pria? Jadi si pria tadi terkejut karena dia mikirnya sebelumnya itu kalau orang semakin tua itu membutuhkan lebih banyak tidur. Nah, tapi kenyataannya dari pernyataannya si cewek tadi ya, teman-teman, orang itu semakin beranjak tua, kebutuhan tidur semakin sedikit. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. That the need for sleep decreases with age. Jadi bahwa kebutuhan tidur itu berkurang atau menurun gitu ya, seiring dengan umur atau usia seperti itu. Oke, lanjut ke number 36 guys. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, jadi dari mana si cewek tadi itu bisa tahu tentang informasi tentang tidur ini? Nah, dia tadi bilang, I just read a journal article for my psychology class. Jadi dia itu baca artikel jurnal untuk kelas psikologinya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. From an article that she read. Jadi dari sebuah artikel yang dia sudah baca untuk kelas psikologinya nanti, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, jadi kelompok umurnya si pria itu kelompok umur berapa gitu ya, teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang Bravo ya, 20s, karena tadi si cewek setelah menjelaskan people in their 20s need 8 hours sleep per night gitu. Jadi membutuhkan 8 jam tidur per malam seperti itu. Terus si cowok bilang, that sounds about right to me. Jadi terdengar kayaknya masuk akal atau nyambung atau cocok denganku gitu. Nah, that's my age group. Itu adalah kelompok umurku. Jadi jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman, 20s. Kemudian terakhir nomor 38 untuk part B. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira berapa jam tidur per malam orang-orang yang berumur 50-an butuhkan? Nah, tadi kalau yang umur 50-an itu membutuhkan antara 5 sampai 6 jam. 5 dan 6 jam gitu ya. Nah, jawabannya adalah berarti yang delta, teman-teman. Paling banyak itu adalah 6 hours atau 6 jam. Seperti itu. Oke, jadi nomor 38, the answer is delta, teman-teman. Ya, that's right. Lanjut ke lanjut ke part C, teman-teman. Nah, part C ini agak sedikit berbeda dengan part B, teman-teman. Yaitu perbedaannya adalah nanti di sini teman-teman akan mendengarkan satu orang yang berbicara. Nah, cuman dia ini berbicara sebenarnya sama sih agak panjang ya, teman-teman. Kalau tadi kan bentuknya saut-sautan, tapi kalau ini kita malah enak, lebih lebih ke fokus mendengarkan penjelasan satu orang. Nah, cuman karena satu orang ini adalah dosen gitu ya. Kalau nggak gitu apa namanya? Profesional, jadi kayak misalkan pelatih, kalau nggak gitu, pemandu wisata, kemudian misalkan interviewer atau apa namanya, orang-orang yang, menginterview gitu ya, atau mewawancara gitu, untuk kerja atau untuk sekolah gitu. Nah, seperti itu otomatis topik pembahasannya itu nanti sempit teman-teman, yaitu tentang akademik atau profesi. Oke, jadi vocab-vocabnya nanti termasuk dibilang, lumayan tinggi gitu ya. Jadi, teman-teman di sini sangat memerlukan, vocab-nya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum teman-teman mendengarkan, pembicaraan dari setiap pembicara di sini nanti,
teman-teman fokus juga dengan narator atau yang memberikan topik atau coverage. Jadi orang ini nanti akan membahas tentang apa. Kalau nggak gitu orang ini tuh siapa. Kalau nggak gitu orang ini tuh di setting apa atau di situasi apa. Supaya teman-teman bisa mengkerucutkan vocab yang dipakai, memudahkan teman-teman untuk membagi vocab yang dipakai seperti itu. Oke, tapi kalau eh, nanti teman-teman menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, nah itu tips kedua, teman-teman lewati saja, tidak perlu stuck, tidak perlu berhenti atau terganggu karena vocab yang teman-teman tidak tahu. Jadi fokus aja ngikutin alur teman-teman. Sambil kalau bisa, kalau teman-teman misalkan masih kesulitan dengan listening, bisa tutup mata dan coba imajinasikan atau coba bayangkan tentang yang dibahas orang ini seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah, nah teman-teman juga harus fokus detail-detail. Kalau bisa, tadi kalau bisa ya teman, tapi tidak saya sarankan. Jadi kalau bisa itu teman-teman bisa membagi konsentrasi itu sambil ditulis informasi-informasi kecil. Karena ketika tes nanti teman-teman boleh coret-coret gitu ya. Tapi kalau teman-teman tesnya itu di offline disuruh hapus, online pun nanti disuruh nunjukin teman-teman di kamera, suruh ngapus biasa coret-coretan seperti itu. Karena ITS itu takut sekali soalnya bocor. Padahal saya punya teman-teman. Mungkin satu saja yang saya belum punya dari kabar dari teman-teman yang selama ini sudah tes seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi fokus dengan detail atau informasi kecil-kecil yang diucapkan sama si pembicara. Nah, lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa jangan takut salah ya. Dicoba dulu nanti teman-teman kirim jawaban ketika 4 soal ini sudah terjawab. Silakan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies, or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, sudah habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban BCCA, BCBA, dan BCCC. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan ya. Silakan. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies,
or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh dosen pembimbing mahasiswa di kampus. Nah, tadi dikatakan, saya Miss Morton, pembimbing kalian. Nah, saya ingin menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan kelas di universitas ini atau di kampus ini. Nah, penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian bisa menderita gitu, teman-teman. Nah, kemudian kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Jadi di awal semester 3 minggu itu, teman-teman. Nah, untuk membatalkan mata kuliah, kalian pertama perlu untuk mendapatkan gitu ya, tanda tangan dari profesor yang mengajar mata kuliah yang kalian batalkan di sebuah kartu pembatalan ofisial. Kemudian kalian perlu mendatangi saya untuk mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing kalian. Nah, izinkan saya memberi kalian sedikit peringatan keras. Pertama, kalian tidak bisa secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah setelah 3 minggu pertama di setiap semester. Jika kalian ada masalah di sebuah mata kuliah dan memutuskan nanti untuk membatalkannya, tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Kedua, jika kalian berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa melalui prosedur pembatalan resmi, mata kuliah tersebut itu akan tetap berada di jadwal kalian dan kalian akan menerima nilai yang buruk, nilai yang jatuh gitu ya, atau jeblok gitu, teman-teman. Nah, penting bagi kalian untuk memahami prosedur-prosedur ini dan mengikuti prosedur-prosedur ini. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan punya masalah apapun. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita dengarkan soal untuk pertama untuk teks ini ya. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, apakah topik utama dari pembicaraan tadi? Nah, tadi ngomongin tentang cara membatalkan mata kuliah gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, the procedure for dropping courses. Jadi, prosedur untuk membatalkan mata kuliah seperti itu. Oke, lanjut ke number 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu secara resmi bisa membatalkan mata kuliah? Nah, tadi disebutkan within the first 3 weeks of the semester gitu ya. Jadi selama 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya, teman-teman. During the first 3 weeks of semester, seperti itu. Okay, next, number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, berapa tanda tangan yang diperlukan untuk membatalkan mata kuliah? Nah, tadi disebutkan pertama harus mendatangi profesor yang mengajar mata kuliah yang dibatalkan. Berarti 1 dulu ya. Nah, setelah itu perlu mendatangi Miss Morton tadi atau dosen pembimbing tadi untuk mendapatkan tanda tangannya. Jadi totalnya ada 2 tanda tangan, teman-teman. So the answer is Charlie ya. Jawabannya Charlie, 2 signatures. Seperti itu. Ya, lanjut ke number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang terjadi seandainya seorang mahasiswa itu berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa secara resmi membatalkan mata kuliah tersebut? Nah, tadi disebutkan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada masalah di tengah-tengah semester misalkan, terus ada pengen membatalkan mata kuliahnya, nggak bisa. Dan mata kuliah itu akan tetap berada di
eh, jadwal, dan kalau kita berhenti menghadirinya nanti kita dapat nilai jeblok tadi, nilai jelek tadi gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. The student fails the course. Jadi mahasiswa tersebut akan dapat nilai buruk, otomatis gagal di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke audio berikutnya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit peringatan, teman-teman. Tadi kelihatan gambarnya sedikit. Jadi, untuk audio kedua ini akan membahas topik yang sedikit lebih berat, walaupun pembicaraannya cuma sedikit. Ya, jadi teman-teman harus konsentrasi dan fokus. Silakan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Alright guys, thumbs up. Silakan yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat dulu ya, jangan takut salah teman-teman. Ada jawaban BACC, ada juga BCCB, ada BBAC, BACB. Oke, kita cek bareng teman-teman ya. Kita dengarkan kembali dengan sirupnya supaya mudah untuk dibahas. Silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu saya teman-teman kalau diartikan itu tadi adalah sebuah pembicaraan mengenai California Gold Rush. Nah, ini adalah sebuah peristiwa sejarah di Amerika Serikat ya, yaitu penambangan besar-besaran emas di California di tahun kalau saya nggak salah 1848 teman-teman. Nah, kita cek, kita dengarkan dulu ya. Di situ disebutkan California Gold Rush yang berperan sangat penting dalam perkembangan the West. Itu sebenarnya hasil dari kejadian yang tidak disengaja. Nah, awalnya Kapten John Sutter itu mendapatkan hak atas sebidang tanah
atas sebidang tanah yang luas gitu ya, dekat apa yang sekarang ini disebut Sacramento di California Utara. Nah, tujuan utamanya Sutter sebenarnya dia itu ingin membangun sebuah bisnis lumber. Bisnis lumber sendiri itu adalah penjualan kayu ya, teman-teman. Jadi kayak kayu yang balok-balok itu dijual untuk konstruksi, entah itu tambang, entah itu bangunan-bangunan seperti itu ya. Dari jumlah atau bentangan pohon-pohon yang besar di tanahnya tersebut. Nah, selama pembangunan mesin gergajinya lah gitu ya untuk bisnis lumber bisnisnya, emas itu ditemukan di tepian Sungai American. Nah, seiring kabar tentang emas tersebut menyebar, ribuan pencari emas itu berdatangan di tempatnya Sutter. Nah, bisnisnya Sutter itu akhirnya hancur oleh para pencari emas dan Sutter itu menerima sedikit sekali hasil dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin, populasi dari California itu meningkat dengan sangat drastis karena apa yang ditemukan di tempatnya itu. Nah, kita cek soalnya, teman-teman. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, jadi bisnis apa yang Sutter itu jalankan? Gitu ya, teman-teman. Nah, tadi Sutter itu menjalankan bisnis plumber, maaf. Eh apa teman-teman? Lumber ya, bukan plumber tapi lumber. Lumber itu yang jual kayu-kayu besar itu untuk bangunan gitu. Jadi jawabannya yang bravo ya, a lumber business seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, jadi kapan emas itu ditemukan di kebunnya Sutter? Nah, tadi disebutkan it was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was discovered on the bank of American River. Jadi selama pembangunan mesin gergajinya untuk bisnis lumbernya itu emas itu ditemukan di tepian sungai Amerika. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa ya, during the construction of a sawmill. Jadi selama pembangunan atau pembuatan mesin gergaji itu, gitu teman-teman. Oke, lanjut ke number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, jadi keuntungan apa yang Sutter terima dari penemuan emas di propertinya itu? Nah, tadi dijelaskan bahwa Sutter itu mendapatkan sedikit atau little gitu ya dari emas yang ditemukan, bahkan dia meninggal sebagai orang yang menyedihkan dan miskin gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang delta. Little or nothing, sedikit atau bahkan tidak ada gitu ya. Bahkan dia rugi, teman-teman. Seperti itu. Harusnya punya bisnis lumber, tapi malah rusak gara-gara orang yang datang-datang ke situ untuk mencari emas. Dan dia bisnisnya nggak jalan, pohon-pohonnya rusak dan sebagainya gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, hati-hati teman-teman. Ini yang saya maksud soal yang agak menjebak gitu ya. Jadi, what is the speaker's main point in this lecture? Apa yang si pembicara utamanya ingin bahas di pembicaraan tadi, di kuliah tadi, teman-teman. Nah, tadi disebutkan ya, itu tadi adalah a talk about the California Gold Rush. Jadi ngomongin tentang California Gold Rush, teman-teman, yaitu di mana emas itu ditemukan di California. Yang mana tadi di kalimat pertama disebutkan bahwa perkembangan dari the West itu melalui kejadian yang tidak disengaja. Nah, John Sutter tadi itu memang terlibat di dalamnya, tapi intinya bukan ngomongin tentang hidupnya John Sutter ya. Kalau ngomongin tentang hidupnya John Sutter harusnya dari kecil. Dia terlahir dari mana, kemudian dia sekolah di mana, kemudian menggeluti bidang apa, kemudian dan seterusnya gitu. Sampai dia meninggal. Nah, tapi tidak. Tadi itu hanya terpotong dari dia mendapatkan lahan dari pemerintah gitu ya. Dan dia pengen membuat lumber bisnis. Nah, tapi rusak karena orang-orang berdatangan ke situ mencari emas tadi. Jadi jawaban yang paling tepat sebenarnya itu adalah yang delta, teman-teman. Ngomongin tentang California Gold Rush yang
disebutkan di situ sebagai development of the West. Gitu ya. Jadi to show that the development of the West is partly by chance. Jadi menunjukkan bahwa kemunculan atau perkembangan dari the West itu sebenarnya atau sebagian itu karena kebetulan atau sesuatu yang tidak disengaja seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. Nah, percakapan terakhir, maksud saya pembicaraan terakhir ya, dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan dari Mr. Adi. Mister, kelihatannya tadi soal 44 salah soalnya, tapi ABCD-nya benar. Maksudnya, Mister, kelihatannya tadi soal nomor 44. Sebentar, teman-teman. Sebentar ya, kita cek. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Maksudnya yang ini ya, yang soal yang di ini ya. Oh iya, teman-teman. Jadi tulisannya ya. Jadi belum saya rubah kayaknya. Ini masih ngomongin Number tentang 44. tidur, gitu ya. Jadi nanti saya rubah. Terima kasih, Mister. Nanti saya rubah ya. Bonus, Mister. Nah, kalau di tes nggak ada kayak gini, karena ini kan di materi saya, maksudnya materi saya buat. Nah, mungkin entah kurang konsentrasi atau kurang air gitu ya, jadinya eh, gini, teman-teman. Dan mungkin belum saya cek waktu itu. Oke, terima kasih. Nanti saya ganti ya nomor 44 yang di soal. Number Oke, kita Number lanjut ke audio yang terakhir. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar.
Baik, ada jawaban BCAC, ada juga BCCC, BCBA, BCDX, BCDA, BCBA. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan audionya. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Nah, itu tadi teman-teman sebuah pembicaraan bagi para mahasiswa universitas. Tadi disebutkan serial kuliah ini itu ditujukan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa di universitas ini untuk mendapatkan keuntungan lebih dari sekolah mereka di sini atau pendidikan mereka di sini, gitu ya. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana mengatur waktu kalian. Nah, waktu merupakan komoditas yang sangat penting ketika kamu adalah atau kalian adalah seorang mahasiswa kampus. Nah, hampir tidak pernah ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya, gitu ya. Nah, kamu akan perlu untuk menghadiri kelas, belajar, menyelesaikan tugas-tugas PR, gitu ya. Kemudian melakukan penelitian, tidur, makan, mungkin hold down itu berarti mungkin menjalani gitu ya, atau menjalankan pekerjaan sampingan atau paruh waktu gitu. Nah, dan mungkin barulah menemukan waktu untuk bersantai sebentar gitu ya. Jadi sebuah kemampuan yang sangat penting bagi kalian untuk pelajari adalah bagaimana mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan ada cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya atau menjalankan semuanya gitu ya. Nah, salah satu alat maksud saya yang berharga dalam manajemen waktu adalah memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian selama 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu ini memonitoring waktu, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian sudah lakukan dengan waktu kalian dan belajar untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian. Nah, selama 1 minggu meneliti waktu kalian ini, masing-masing ini, kalian harus membagi setiap 24 jam per hari atau satu hari itu dibagi menjadi kotak-kotak 15 menitan. Jadi setiap satu kotak itu mewakili 15 menit gitu teman-teman. Jadi setiap hari itu ada 96 kotak waktu gitu ya. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menitnya di kotak-kotak tadi. Nah, saya tahu memang merepotkan untuk menulis semua informasi ini dalam waktu seminggu. Nah, tapi keuntungan dari penelitian yang demikian itu bisa sangat luar biasa.
Di akhir minggu tersebut, kalian akan melihat atau kalian akan tahu tepat bagaimana tepat berapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan seberapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, tugas spesifik ini yang saya haruskan kepada kalian atau saya berikan kepada masing-masing dari kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan melakukan penelitian memonitoring waktu masing-masing dari kalian. Di akhir dari minggu tersebut, kalian harus membuat janji dengan saya untuk membahas hasilnya. Nah, kita dengarkan soalnya ya, teman-teman. Yang pertama, Number 47. What is the topic of this talk? nah, apa topik dari pembicaraan si profesor tadi ya, teman-teman? Itu tadi ngomongin tentang how to manage your time. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Managing time atau mengatur waktu seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke number 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa dalam manajemen waktu yang dibahas di sini tadi? Nah, tadi ngomongin tentang personal time management study gitu ya, teman-teman. Nah, ada di situ yaitu yang Charlie, a personal time management study. Jadi penelitian ya untuk memanage waktu masing-masing dari mahasiswa tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke nomor 49. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama yang dibutuhkan untuk penelitian tadi? Nah, tadi 1 minggu ya, teman-teman, atau a week. Nah, di sini pakainya adalah day atau hari. Jadi 1 minggu itu 7 hari. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. 7 days. Gitu ya. Next, terakhir nomor 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswa harus lakukan di akhir penelitian tadi? Jadi membuat janjian tadi ya, teman-teman, sama profesornya untuk membahas hasilnya. Jadi at the end of this week of the study, you'll have to, you will need to apa tadi ya? Make an appointment with me to discuss the results. Kalau nggak salah seperti itu, gitu ya. Jadi harus melakukan janjian dengan profesornya untuk membahas hasilnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Para mahasiswa di akhir penelitian itu harus membuat janji dengan profesornya untuk ketemuan dan membahas hasilnya. Seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih untuk listening bagian terakhir, 2 bagian terakhir part B dan part C, ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh ditulis dulu, silakan. Oke, sudah selesai teman-teman, saya absen. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Memang di listening ini hindari banyak-banyak teori ya, teman-teman. Yang perlu teman-teman kembangkan adalah banyak-banyak vocab dan latihan. Seperti itu. Jadi saran saya, hajar latihan, dan kalau dapat vocab baru dan expression baru tolong ditulis ya, teman-teman. Ada pertanyaan dari Mr. Agista. Jadi soal listening by online, apakah kita ditampilkan soal-soalnya sambil mendengarkan atau bagaimana, Mister? Soalnya ditulis, teman-teman. Oh, maksudnya tekniknya ya atau strateginya. Jadi kalau strateginya itu tergantung teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman misalkan merasa sudah lancar atau sudah enak gitu ya di listening sudah bagus, maka teman-teman sambil mendengarkan bisa sambil membaca soal-soalnya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa kalau sambil mendengarkan dan sambil membaca itu sulit, tidak disarankan seperti itu. Nah, kalau apakah soalnya ditampilkan untuk mulai 2024 ini soalnya ditampilkan di listening, teman-teman. Ya, jadi ditampilkan dan juga dibacakan oleh si sama kayak yang kita hari ini tadi. Jadi soalnya ditampilkan seperti itu. Mister, pembahasan latihan structure 6 sampai 15 belum ada ya, teman-teman, karena belum sempat. Tapi nanti saya buatkan latihan-latihan lagi yang memang sudah ada pembahasannya karena itu soal latihan dari periode sebelumnya, teman-teman. Atau kalau nggak gitu saya kirimkan kuncinya dulu ya. Jadi kuncinya nanti saya kirimkan untuk mulai chapter 6 sampai chapter 10, teman-teman. Gitu ya.
Berarti mendengarkan sekalian ditampilkan soalnya ya betul, lalu kita langsung menjawab 4 langsung atau satu-satu. Satu-satu, teman-teman. Jadi teman-teman nanti sambil mendengarkan itu bisa melihat. Jadi sama kayak yang kita lakukan hari ini. Jadi ketika teman-teman mendengarkan soalnya itu nanti 4 ditampilkan seperti ini, ya. Nah, tapi teman-teman nggak bisa ngeklik, nggak bisa diklik itu. Cuman kalau teman-teman sudah terbiasa sambil mendengarkan, sambil ngikutin jawab kalau bisa ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa tidak saya sarankan. Teman-teman kalau kalau nggak terbiasa dengan listening, sambil mendengarkan, sambil membayangkan, teman-teman tutup mata aja supaya tidak terganggu dengan yang teman-teman lihat seperti itu. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, teman-teman kok enak di listening. Nah, sambil mendengarkan, sambil membaca soal itu nggak akan terganggu seperti itu. Nah, nanti baru bisa dijawab ketika soalnya keluar satu-satu Number seperti ini. 47. Nah, itu nanti baru bisa What is the teman-teman klik topic of this talk? seperti itu. Mister, kenapa materi D7 nggak ada ya? Saya download malah muncul yang ke-8. Mister, kenapa? Coba nanti saya cek ya, teman-teman. Materi hari ke-7 tentang adverb berarti ya. Nanti saya cek dulu. Soalnya kalau yang saya ingat, semuanya sudah saya berikan di ini ya, teman-teman. Sudah saya berikan di kolom deskripsi video. Berarti persis yang kita praktek hari ini ya, Mister. Betul, persis teman-teman. Ini yang online ya. Nanti kalau teman-teman sudah menjawab, ketika timernya sudah jalan, sudah ada tombol next. Jadi misalkan teman-teman sudah yakin di next nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak terbiasa, saran saya nggak usah di next sih. Maksudnya kayak dicek dulu aja, karena waktu itu kan cuma 12 detik teman-teman. Dan kalau teman-teman menemukan jawaban lebih cepat, coba dicek yang lain dulu. Siapa tahu menemukan jawaban yang lebih tepat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh japri saya. Thank you so much for today, guys. I'll see you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time.